Jadi belum nikah, lagi merintis usaha. Iya. Terus ya pandemik, jadi memang cukup tough ya. Yes. Karena ekonomi kebanyakan orang jatuh di urusan ekonomi bisnis. Tapi ya janji Tuhan kita akan selalu bisa berdiri sekalipun angin badai datang menerpa kan. Betul. Justru badai menunjukkan siapa kita ya. Betul. Iya. Dan waktu itu juga menceritakan tentang dia ini ex-rocker rupanya ya. Iya betul. Betul ya? Ya. Oke. Jadi kalau teman-teman nanya, kok dulu sempat di entertain? Iya. Saya sempat di entertain keliling. Jadi mulai ngamen. Jadi ngamen itu dari satu gang ke gang, lampu merah ke lampu merah. Karena kalau kita nggak benar, karena kalau nggak ngamen kita bingung hidupnya gimana. Bayar kos aja udah nggak kuat. Di mana waktu itu? Waktu itu di Surabaya, juga di Jakarta. Oke. Ya. Tahun sekitar 2007-2008. Ya. Karena mengingat saya lahir dari kampung, ya memang orang tua nggak punya kemampuan secara finansial ya untuk sekolahkan anaknya. Jadi ya karena yang saya cuma bisa nyanyi, ya akhirnya kita ngamen. Dari satu lampu merah ke lampu merah yang lain. Wow. Berapa lama itu waktu itu? Waktu itu hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun sampai kemudian saya dikontrak sama label kecil yang terus kemudian mengontrak kami dalam rangka untuk mempromosikan waktu itu kalau tidak salah dulu salah satu produk sepeda motor sedang gencar-gencarnya untuk lakukan sales dan kami jadi band pembuka. Wow, keren. Ya. Dan kemudian yang kedua waktu kita undang waktu itu sebagai salah satu tim pemenangan. Siap. Presiden Prabowo. Ya. Dan orang bilang itu kalau bersandar kepada pelabuhan yang salah kan repot itu ya. Ya. Dan ternyata bersandarnya pada pelabuhan yang benar. Gimana caranya supaya bisa tahu? Mungkin bukan hanya pelabuhan yang benar, mungkin karena kasih karunia Tuhan yang benar kali yang datang. Bersandar pada Tuhan. Iya. Pasti kan. Maksudnya siapapun kita betul. sebagai anak Tuhan pasti bersandar pada Tuhan. Tapi maksudnya memilih pelabuhan yang benar itu gimana caranya? Dari awal kebetulan saya dekat dengan teman-teman dan sahabat-sahabat yang di gerbong politik yang memang saya tahu bahwa arahnya tidak hanya menjadi tim yang sukses, tetapi tim yang mengalami kesuksesan juga. Ya. Jadi tidak hanya tim sukses, tapi yang juga mengalami kesuksesan untuk bisa berkontribusi dan memberikan sumbangsi terhadap negara. I see. Iya. Dan ternyata pilihanmu benar ya? Kira-kira begitu. Ya. Yang lain juga benar, pilihannya benar. Cuma belum diberi kesempatan. Iya. Cuma bukan kan berarti pilihan yang lain salah. Kalau pilihannya salah kan nggak ketawa kita hari ini. Ya memang hidup lebih indah kalau bisa ketawa sama Terus sekarang kedatangan yang ketiga? Kedatangan yang ketiga ini ya setelah Presiden Prabowo naik kan. Nah, masalahnya sekarang kan angin itu pasti lebih besar ketika kapalmu juga lebih besar di samudra mainnya kan bukan lagi di kelas gang nih. Bukan lagi di kelas kota nih, tapi negara Republik Indonesia 17.300 lebih pulau. Betul. Gitu. Gimana nih? Bagaimana badai yang dihadapi sekarang bagaimana nih? Ya memang atas anugerah Tuhan ya. Ternyata anak muda seperti saya diberi kesempatan untuk berkontribusi di dalam pemerintahan. Ya. Jadi setelah 1 minggu setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, kemudian saya dapat kehormatan, dapat SK dari Kementerian BUMN, ditunjuk sebagai komisaris di sebuah perusahaan bernama PT Wika Realty. Wika Realty. Dan perusahaan ini adalah perusahaan BUMN yang bergerak khusus di bidang properti. Dan memang atas kemurahan Tuhan, lewat senior-senior kami, salah satunya adalah lewat Prof. Sukmi Dasko yang juga menempatkan untuk saya bisa berkontribusi untuk membangun bangsa. Karena memang bangsa ini butuh semakin banyak anak-anak muda yang tidak hanya sekedar hidup tinggal tetapi memikirkan nasib bangsanya. Dan kebetulan saya diberi mandat dan kehormatan lewat Prof. Sukmi Dasko dan juga lewat senior saya, aktivis senior yang luar biasa. Nama beliau adalah Haris Ruslimoti yang juga memberikan kepercayaan kepada saya untuk saya bisa terjun dan menjadi bagian untuk memperbaiki dan berkontribusi terhadap bangsa. Ya, itu kan istilahnya membina suatu relasi itu kan tidak gampang ya. Apalagi menapaki untuk naik tangga. Betul. Dan Bro David ini ada di posisi pernah yang paling bawah. Betul. Dan bahkan pernah ditolak oleh calon mertua. Betul. Nah, bisa ceritakan dulu. Saya ini lahir di kampung 36 tahun yang lalu. Ya. Jadi saya itu lahir di kampung, nama kampung saya itu Kampung Tolisu. Tolisu. Nah, masih CDB aja tanya di mana itu ya. Karena kampungnya aja asing. Nah, saya kebetulan lahir di Kampung Tolisu. Kampung itu adalah kampung yang berbatasan dengan hutan belantara.
Makanya waktu kecil itu mama saya agak tidak bisa bedakan mana anaknya, mana anak monyet hampir mirip. Ya, karena benar-benar hutan belantara. Dan saya usia 7 tahun baru menikmati yang namanya listrik. Usia 7 tahun. Oh iya, sebelumnya nggak ada listrik. Sebelumnya nggak ada listrik. Saya usia 7 tahun baru menikmati yang namanya listrik. Usia 7 tahun baru melihat yang namanya televisi. 7 tahun? Usia 7 tahun. Dan itu benar-benar kampung banget. Jadi kampung itu ada karena ada perpindahan transmigrasi dari Jawa ke Sulawesi Tengah. Dan kebetulan opa dari mama saya itu ditempatkan transmigrasinya itu di kampung itu. Jadi benar-benar hutan belantara itu. Lokasinya di provinsi? Lokasinya itu di Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatannya namanya Kecamatan Toili, Kabupaten Luwu Banggai. Toili. Ya, saya sering lewat dong. Oh, sering lewat ke Toili? Iya dong, kalau ke Batu Rubim saya lewat itu lah. Karena Kodan ada pelayanan kan di sana kan? Makanya itu kan kalau lewat kan pasti lewat hutan kan? Iya. Makanya hanya hamba Tuhan yang punya hati yang besar untuk bisa melayani ke sana. Emang luar biasa. Aku ke sana itu naik macam-macam loh. Mulai dari helikopter murah. Ya. Dari Palu, guduk-guduk asik tuh. Ya. Murah banget waktu itu. Berarti arah ke mana? Rata Batu Rube? Batu Rube langsung. Batu Rube langsung. Sampai di tempat kami itu jadi pos untuk pengisian bahan bakar helikopter. Tapi luar biasa, udah tinggal di Jakarta, mau juga sampai di pedalaman. Iya kan panggilan kan. Iya. Padahal nggak semua pendeta mau begitu kan? Iya, kemurahan Tuhan. Dari helikopter sampai? Dari helikopter, terus kemudian sampai naik mobil. Mobilnya naik Kijang Innova, nggak bisa naik tuh. Terakhir harus naik? Harus naik ojek. Aku pernah jalan kaki loh. Lewati hutan itu. Berapa jam? Jauh banget, kalau aku sih jalannya 8 jam. Berarti ini pelayanan di suku pedalaman? Iya. Oke. Kalau timku. Suku mana? Sukuana. Oh, wow. Timku pernah 15 jam. Wow. Jalan kaki. Luar biasa. Dan orang-orangnya ada di sini nih beberapa nih. Iya. Jadi dan semoga hamba-hamba Tuhan yang lagi senang tidur, lagi senang nikmatin Starbucks atau yang lain, kopi-kopi yang lain juga mau untuk terjun ke. Ada di sana ada Starbucks, Starling tapi namanya. Iya. Itu kopi keliling. Iya. Starbucks keliling. Minum kopi sambil lihat bintang bertaburan banyak banget kan, gitu. Asik banget. Oke. Gitu. Nah kalau dalam kapasitasnya hari ini. Bro David maksudnya ini kan sebagai hamba Tuhan juga ya, betul. Tuhan yang terjun sekarang membantu dalam pemerintahan gitu. Betul. Apakah tidak takut konflik of interest? Bagi saya menjadi seorang hamba Tuhan itu adalah sebuah pengabdian. Bagi saya melayani Tuhan untuk jiwa-jiwa itu adalah sebuah pengabdian dan